Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Safitri, NIM 24201004 dari kelas PMTK 3C Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang makromedia flash yang telah saya buat. Ada tujuan pembelajarannya, ada materi, ada evaluasi, dan ada exit. Kita masuk pada tujuan pembelajaran, diklik saja. Nah, kita diarahkan pada tujuan pembelajaran. Di sini materi kita tentang bangun ruang tabung. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi pengertian tabung dan bagian-bagiannya. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk jaring-jaring tabung. Yang ketiga, mengidentifikasi rumus-rumus tabung dan contoh soalnya. Kita kembali lagi kepada home. Lalu kita masuk pada materi, diklik saja. Nah, yang A, poinnya pengertian tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar. Kedua lingkaran disebut sebagai alas dan tutup tabung, serta persegi panjang yang mengelilinginya disebut sebagai selimut tabung. Jadi dia ada dua lingkaran, atas dan bawah, sejajar, dan selimut tabung yang mengelilingi lingkaran. Next, materi, klik tombol yang di bawah ini. Tabung juga memiliki jenis-jenis tertentu, yaitu antara lain ada tabung tertutup dan ada tabung terbuka. Untuk tabung tertutup, sebuah tabung yang seluruh bidang dan sisi-sisinya tertutup. Contohnya, ada gas tabung, ada kaleng minuman, dan ada kaleng minyak, dan lain-lain. Masih banyak contoh yang lainnya ya. Seperti ini gambarnya untuk tabung yang tertutup. Selanjutnya pada tabung terbuka, yaitu sebuah tabung yang memiliki sisi alas atau sisi tutupnya yang terbuka. Contohnya ada gelas, ada ember, ada seruling, dan lain sebagainya. Banyak contoh yang lain. Ini contoh salah satunya. Selanjutnya, jika kita ingin pergi ke materi sebelumnya, kita klik tombol arah ke sebelah kiri. Nah, kita akan diarahkan pada materi sebelumnya. Kalau untuk next materi, tombolnya arah sebelah kanan. Nah, kita next materi. Lanjut masuk ke tabung memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu pertama sifatnya. Tabung bagian alas dan atas berbentuk lingkaran yang besarnya sama. Lalu tabung memiliki dua buah rusuk, yaitu yang melingkari alas dan tutupnya. Yang ketiga, tabung tidak memiliki titik sudut, dan tabung memiliki 3 sisi, yaitu alas, atap, dan bagian selimutnya. Next materi. Bagian-bagian tabung. Bagian-bagian tabung ada ini jari-jari lingkaran tabung, setengah lingkaran, setengah dari setengah lingkaran. Lalu ini ada rusuknya. Nah, kalau misalnya garisnya lurus, tidak setengah dari tabung, tapi full, itu tuh namanya diameter. Nah, ini untuk tinggi tabung. Ini garis pelukis. Ini rusuk. Ini tadi diameter, ini rusuk. Lalu, sama, ini tinggi tabung. Ini jari-jari tabung. Jari-jari tabung atau R. Tinggi tabung atau T. Nah, ini garis pelukis atau P. Next materi, jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung itu berbentuk seperti ini. Kalau dipisah, bentuknya akan lingkaran di bagian atas, lalu lingkaran di bagian bawah, dan selimutnya berbentuk persegi panjang. Seperti ini kira-kiranya. Bila tabung dibuka bagian sisi atas dan sisi alasnya, serta dipotong sepanjang garis lurus pada selimutnya dan diletakkan pada bidang datar, maka didapat jaring-jaring tabung tersebut. Lalu next materi. Nah, ada rumus-rumus tabung. Untuk rumus-rumus tabung, ada luas permukaan tabung. Untuk luas tutup adalah sama dengan luas lingkaran. Jadi rumusnya pi r kuadrat. Lalu untuk selimut tabung sama dengan luas persegi panjang. Jadi rumusnya 2 pi r t. Untuk luas alas sama dengan rumusnya
pi R kuadrat, karena luas alas sama dengan luas lingkaran. Karena bagian alasnya itu berbentuk lingkaran. Dan bagian tutupnya juga berbentuk lingkaran. Jadi untuk luas tutup dan luas alas rumusnya sama. Lalu luas permukaan tabung dirumuskan dengan 2 dikali pi dikali R kuadrat dikali 2 dikali pi dikali R dikali T. Sama dengan 2 dikali pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Luas tabung tanpa tutup dirumuskan dengan pi dikali R kuadrat dikali 2 dikali pi dikali R dikali T. Atau pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah 2T tutup kurung. Selanjutnya untuk rumus volume tabung dirumuskan dengan pi dikali R kuadrat dikali T. Next, materi. Untuk contoh soal, perhatikan tabung berikut ini. Nah, di sini ada sebuah tabung dengan tingginya 10 cm dan jari-jarinya 14 cm. Panjang selimut tabung tersebut adalah penyelesaian. Panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran alas atau tutup tabung. Jadi dirumuskan dengan 2 dikali pi dikali R. Untuk pi-nya 22/7 karena jari-jarinya 14. Jadi 2 dikali 2, 2/7 dikali 14 hasilnya 88 cm. Udah habis materi kita. Lalu kita masuk kepada tombol home lagi. Kita klik. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran sudah, materi sudah, lalu evaluasi. Kita klik. Nah, ada contoh soal di sini yang tadi sudah kita jelaskan. Lalu next materi. Nah, evaluasi petunjuk mengerjakan soal. Di sini ada petunjuknya. Yang pertama, baca dengan teliti soal yang diberikan. Jadi kita wajib untuk baca dengan teliti, baik soal ujian ataupun latihan. Tidak boleh terburu-buru. Yang kedua, pilih dan klik satu jawaban yang dianggap benar. Mana jawaban yang kalian anggap benar, maka itu yang kalian klik. Lalu yang ketiga, Anda dapat mengerjakan kembali soal jika diperlukan. Nah, jika kalian dalam mengerjakan soal, setelah selesai, poin kalian itu rendah, kalian ingin mengulang kembali, kalian bisa mengetik kembali ke soal. Nanti tombolnya ada. Lalu yang keempat, klik tombol mulai untuk memulai mengerjakan. Nah, di sini tombolnya. Yuk kita klik. Nah, ini soalnya. Soal nomor 1. Sebuah tabung memiliki panjang selimut 44 cm. Jika luas selimut tabung 440 cm kuadrat, maka luas permukaan tabung tersebut adalah. Nah, tadi apa luas permukaan tabung rumusnya? Bisa kalian cari sendiri. Nah, mana kira-kira jawaban yang benar? Udah aku kasih tahu jawaban yang benarnya itu D, 748 cm kuadrat. Tapi kalau misalnya punya jawaban sendiri, coba dicari lagi. Oke, kita klik ini. Nah, kalau misalnya kita sudah memilih jawaban, maka akan next ke materi selanjutnya dengan sendirinya. Untuk soal nomor 2, sebuah kaleng roti berbentuk tabung dengan volume 9420 cm pangkat 3 dan tinggi 30 cm. Diameter kaleng tersebut adalah dengan pi sama dengan 3,14. Nah, coba cari berdasarkan rumus yang telah kita pelajari di materi sebelumnya. Kalau di sini hasilnya 20. Boleh kalian cari ulang. Kita klik. Nah, lihat hasil. Jika ingin melihat hasil, klik tombol di bawah ini. Kira-kira berapa skor kita? Klik. Nah, hasil Anda 100. Benar 2, salah 0. Jika Anda ingin mengulang, silahkan klik tombol ulang. Nah, sini untuk mengulang. Kita klik coba. Nah, kita akan diarahkan pada materi awal, pada soal awal. Nah, di sini mulai. Nah, ini. Lalu next. Nah, bila kita nggak menjawab, tentu hasilnya 0. Nah, hasil Anda 0. Benarnya tidak ada 0, salahnya 2. Sudah selesai. Kembali lagi kepada home, klik. Nah, terakhir exit. Karena materi kita sudah selesai, tujuan pembelajaran sudah, materi sudah, evaluasi sudah. Lalu exit untuk terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas
kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.